Oke guys, hello, welcome to my YouTube channel Raka Yoga Channel. Oke, di sini saya membuat konten Q&A. Jadi tanya jawab tentang apa ya? Nah, nanti kebetulan kan di sini ada teman yang nanti di interview lah. Gitu. Jadi kan biasanya kan konten-konten saya tuh sendirian gitu ya. Udah mah jomblo ya guys, sendirian bikin konten. Jadi sekarang dibantu oleh teman. Oke, boleh perkenalkan dulu. Kenalkan itu. Oh. Oke, nama saya Taufik Faisal Rahman. Umur saya 21 tahun dan lahir saya di Garut. Tapi sekarang saya tinggal di Ciamis karena ibu saya di sini, orang Ciamis. Jadi saya sebagai teman Raka ingin apa sih? Berbagi pengalaman, berbagi tips. Tentang nanti lah kita disebutin tentang anak muda. ya sih. Oke, cukup sekian. Oke, untuk perkenalan cukup sekian. Kita lanjut ke Q&A. Siap. Oke. Jadi di sini kontennya apa ya? Jadi saya tuh ingin tahu tentang tips bagaimana sih langgeng dalam sebuah hubungan dan komunikasi gitu kan. Kebetulan kan memang dari dulu hubungan ya lah, hubungan rasa dan cintanya langgeng lah udah berapa tahun lah gitu. Jadi saya tuh ya kita berbagi pengalaman dengan audiens tentang bagaimana sih tips hubungan yang bisa langgeng itu. Oke, pertanyaan pertama sebelum ke tips saya ingin bertanya gini, arti hubungan menurut Taufik itu apa? Kalau menurut saya arti hubungan itu gimana ya? Ya mungkin dengan adanya rasa cinta, rasa sayang, apalagi rasa takut kehilangan. Mungkin karena 3 rasa itu arti hubungan itu menyatu. Dan kalau yang saya rasakan mungkin apa ya, sejenis, bingung sih saya kalau menjelaskan. Mungkin ya sedikit lah. Hubungan menurut saya, hubungan itu arti ya dari kata-kata yang 3 tadi, saling melengkapi dan intinya sih saling mengerti satu sama lain antara saya dengan si wanita tersebut, wanita yang dicintainya itu maksudnya. Iya, seperti itu. Jadi intinya bisa saya tangkap arti hubungan itu menurut Kopi sebuah rasa, kemudian saling pengertian dan saling mengerti satu sama lain. Nah, di situ kan pasti ada chemistry ataupun komitmen dan hubungan yang bisa terjadi dengan baik lah, gitu kan? Benar. Oke, lanjut ke next question. Dari mulai perkenalan, terus PDKT, jadian hingga sekarang itu sudah berapa lama? Oke, untuk pertanyaan kedua, maaf agak gugup karena baru kali ini pertama kali ya. Menurut saya sendiri dari pertama pendekatan sampai sekarang mungkin yang pertama yang dulu gitu kan, paling cepet tuh kadang 1 hari 2 hari, kadang seminggu langsung jadian. Tapi untuk yang sekarang mungkin lebih rumit dan lebih panjang. Jadi perkenalannya pendekatannya lumayan lama pendekatannya, soalnya lebih ke istilahnya ingin serius dan saya ngerasa capek karena hubungan itu semakin sini kan mau cari yang gimana aja kan, wanita mau yang emang kan wanita itu udah dari sayanya kan cantik. Masa saya nyari wanita yang kasep? Iya, nggak ada. Dan Oke. dari
sisi saya, menurut saya sendiri pendekatan yang sekarang tuh lama, dan yang sekarang saya deket tuh hampir setengah tahun, 6 bulan. Untuk pendekatan 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan Kalau yang pendekatan. sekarang Oke, terus itu juga prosesnya sangat rumit, lama, dan banyak rintangan dan cobaannya. Dan kalau jadian udah hampir 3 tahun. Kalau dari deket 4 tahun. Kalau dari deket sampai sekarang udah 4 tahun lebih lah. Dan insya Allah kalau misalkan ada rezeki, nanti saya akan ya memastikan bahwa saya tidak main-main kepada calon saya. Yang pastinya nanti keren. di spill lah. Nah, siap. Oke. Cukup. Jadi setengah tahun pendekatan. Kalau misalnya dibulatkan dari jadian hingga sekarang tuh berarti 4 tahun. 4 tahun, bayangkan guys. Gimana ya? Kok jadi benar-benar jadi bukan kebanggaan sih, lebih ke kok bisa gitu, kok bisa langgeng gitu. Soalnya kan hubungan saya tuh dulu paling lama 2 bulan. bulanan ke 2 bulan. Paling emang sih kalau dulu kan saya juga hubungan tuh karena belum serius seperti sekarang gitu. Belum serius seperti sekarang. Kalau dulu masih bermain-main dan masih ingin memilih, pasti kan di kalian juga pastilah, mau cewek mau cowok pasti istilahnya ada ingin rasa memilih mana sih yang cocok sama kita, mana yang enggak gitu kan. Karena apapun itu kan, walaupun hubungan dalam suatu hal seperti misalkan kita beli barang, baju, handphone atau kendaraan, pasti kan yang kalian suka dan yang kalian pilih itu pasti yang menurut kalian cocok. Walaupun menurut orang lain itu cocok enggaknya kan tidak terlihat, tapi kan menurut kecocokan itu kan karena ingin, istilahnya kalau benda kan atau barang ingin kita yang memakai, masa harus kata orang lain harus ini nggak seperti itu. Jadi ikuti kata hati diri sendiri, nggak perlu ngedengerin misalkan komentar pendapat orang lain. Benar gitu. Karena kalau orang lain mengasih saran boleh, karena kan istilahnya itu kalau misalkan kita ada suatu masalah, kalau misalkan kita dipikirkan oleh kita sendiri dan tidak istilahnya mengeluarkan unek-unek kita sendiri, pasti kita kan akan pusing. Jadi beban. Jadi beban. Pada intinya kalau misalkan ada yang ngasih saran, ya kita ambil hikmahnya apa sih itu dari saran orang tersebut, dan kita jalani, kita lakukan. Dan saya mengikuti hati, dan saya juga itu dapat dari orang lain. Bukan orang lain sih, istilahnya dari yang ada di depan saya. Kamu kan? Karena kan sering lah. Dulu kan saya pernah sharing kepada Raka, saya bingung gitu. Ya bingungnya kan karena masih memilih untuk berhubungan ingin langgeng sampai sekarang gitu kan. Gimana sih caranya? Saya lagi bingung, saya sharing ke Raka, dan tentunya kata-kata itu terwujud. Kata hati emang bener sih, suatu hal, mau barang, mau soal wanita, apapun itu, mau ikuti kata hati emang benar. Ikuti kata hati berarti ya. Oke, berarti beda nasib ya guys. Sebenarnya emang ya dari dulu tuh dari dulu memang kita tuh temenan, jadi memang bukan sekedar teman lah. Jadi udah kayak saudara sendiri. Jadi misalkan sharing satu sama lain. Jadi misalkan ini sharing perihal hubungan, saya sharing perihal pekerjaan atau ini sebagainya. Nah jadi intinya mah kalau misalnya kata sebenarnya itu terus asa-asa lah. Jadi sudah dianggap keluarga sendiri gitu. Dari zaman SD lah, jadi zaman SD sampai sekarang berapa mantan? Kalau mantan mungkin saya ya nggak banyak sih, paling cuma 4 atau 5 kalau nggak salah. 4 atau 5 itu juga hubungannya nggak lama. Yang lama tuh alhamdulillah sekarang gitu, yang mudah-mudahan sampai menikah selamanya. Amin. Kalau yang dulu yang pertama paling yang pertama tuh kita
sebutin namanya. Terserah. Jadi Oh, kalau misalkan boleh Nah, silahkan. Kalau misalkan kiranya bakal jadi sesuatu hal nggak apa-apa. Enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau di spill terserah om. tapi kalau disebutin namanya saya takut ada apa-apa. Inisialnya terserah sih. Tapi inisial aja. Oke. Dan lamanya Hubungan. hubungan paling Oke, betul. Ini bukan bermaksud saya mengungkit masa lalu, Ya, mungkin enggak. hanya sebatas sharing Sharing lah. kepada Raka. Ya. Karena ya kan kalau misalkan dari pengalaman kan istilahnya kalau misalkan ada hikmah atau ada yang bisa kalian ambil dari cerita saya gitu, dari pengalaman saya, boleh ambil yang bagusnya dan yang jeleknya kalian buang. Ya. Mungkin dari yang pertama tuh inisial W. Inisial W. Berapa? Dia masih orang sini, orang Ciamis, masih orang Ciamis. Oke. Mungkin berapa lama ya? Kalau nggak salah tuh 2 bulan. Di bulannya 2 bulan. 2 bulan. Dan deketnya tuh nggak lama, cuma seminggu. Kalau salah. 1 minggu, jadian 2 bulan. Oke. Dan di situ ya mungkin itu kan saya waktu dulu jadian waktu pertama pacaran saya waktu kelas 2 SMP. SMP pertama kali. 2 SMP. Kalau nggak salah tuh, benar 2 SMP. Sama yang inisial W, dia itu masih orang sini. Ya mungkin masih pikirannya masih kekanak-kanakan, masih labil gitu kan. Masih ya nggak kayak sekarang gitu. Jadi Kalau sekarang kan nggak main-main gitu mikirnya. Kalau dulu masih main-main. Iya. Oke. Kalau yang pertama, kalau yang kedua itu masih orang Ciamis. Masih orang Ciamis dan satu sekolah SMP. Di SMP. Satu sekolah di pas SLTP. Oke. SLTP. Karena ya mungkin terlihat kagum Awalnya. Oke. Dan saya juga nggak pertama tuh nggak ada rasa dan maksudnya gimana ya, hanya melihat dia waktu itu tuh mungkin pandangan pertama ya. Jadi cinta pandangan pertama guys. Oke. Gitu. Bukan pertama, kedua. Iya. Ya Beda. merasa kagum aja melihat dia dan merasa kayaknya cocok nih. Saya coba deketin dan waktu itu tuh nggak lama, itu juga paling hitungan hari lah. Pendekatan. Pendekatan. Terus jadian. Kalau sama dia paling berapa bulan? 3 bulan kalau nggak salah. 3 bulan. 3 bulan 4 bulanan lah. Oke. Udah putus selesai dengan yang dua. Cuman sebelum yang ketiga, keempat, kelima tuh saya pernah deket lagi. Deket cuman nggak sampai jadian, cuma sebatas ya deket aja. Tapi nggak ketikung temen? Enggak. Cuman karena kan saya juga berpikir masa sih udah sendiri kita ambil lagi istilahnya. Iya. Dan dia juga nggak ngerasa kalau bahwa saya tuh, dan udah menganggap saya tuh kayak teman gitu, nggak nganggap lebih lagi gitu. Dan apalagi dia tuh masih saudara kata masih saudara. yang kedua tuh masih saudara katanya dari paman saya. Atau itu pas tahu saudara itu pas udah ada hubungan atau belum? Itu tuh pas udah hubungan. Karena kan kalau saya tahu pasti saya bakalan jadi. Benar. Karena kan istilahnya kalau saudara tuh ada rasa bingung, kan? Bingung mau misalkan suka enggak dibilang suka ya karena saudara ya. Terus dibilang enggak suka gitu kan. Bingung lah sih. Iya, Saya juga tahu-tahu udah lama udah jadian. Oke. Ya, dan hubungan nggak berlanjut, selesai. Sama yang kedua, saya lanjut yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga ini masih orang Ciamis. Kebanyakan orang sini sih. Soalnya kan saya sekolah di sini. Di sini. Dan ibu saya juga orang sini. Mungkin ya, tapi saya harus orang sini lagi. Dan ini yang sekarang hubungan orang Ciamis. Orang Ciamis. Ciamis. Karena kata saya kayaknya orang Ciamis manis sih. Asik. Orang Ciamis manis. Termasuk hostnya. Asik. Oke. Dan kalau yang ketiga ini masih orang sini dan masih satu sekolah. Itu saya waktu pertama ketemu tuh di SMK. Di SMK awalnya sih saya udah tahu
bahwa cewek itu tuh kalau kata kasarnya tuh bekas teman saya sih. Oh, Maksudnya mantan teman saya gitu. Teman deket. Teman Oke. Maksudnya enggak. kalau deket sih enggak, mungkin ya sebatas teman SMP. Tahu SMP. Oke, lanjut. Dan waktu itu tuh saya dekat sama dia tuh nggak terlalu lama sih, paling hitungan minggu, 2 minggu kalau nggak salah. Minggu. Dan kalau dia emang nggak ada hubungan kayak yang kedua, istilahnya iya. masih orang lain lah gitu. Masih orang lain. Cuman saya ketemu gitu. Cuma kalau yang ketiga saya merasa sakit hati. Sakit hati karena kita kan dekat terus hubungan hampir 5 bulan 4 bulan pendekatan itu. Itu udah jadian. Jadian. Jadi jadiannya tuh cuman paling hitungan minggu, 2 minggu atau 3 minggu jadian, kita jalin hubungan dan udah agak lama tapi dia lost kontak. Tiba-tiba dia lost kontak, gak ada kabar, gak ada nanyain itu, kayak perhatian juga gak ada. Mungkin karena saya masih waktu SMA tuh, kalau nggak salah saya SMA kelas 1 yang ketiga tuh, SMA kelas 1 dan saya masih ya nggak seperti sekarang gitu. Kucel, hitam, masih kecil. Sekarang juga kayaknya masih kecil, cuman kecil apa ya badannya. Badan. Kayak traveling guys. Badannya. Oke. Dan waktu yang ketiga tuh ya karena lost contact, mungkin nggak ada kata udah, nggak ada kata tentang gimana kan hubungan ini mau lanjut atau enggak. Jadi nggak ada kepastian. Lost contact. Dan dari situ saya merasa mungkin insecure pasti ya, karena kan kalau wanita tuh kan istilahnya udah tahu skincare pasti berubah. Iya. Mungkin karena dia putih, dia cantik, emang benar ya, yang kan wanita tuh baru diciptakan cantik ya. Tidak ada wanita yang ganteng. Yang ganteng cuma kita berdua. Sombong amat. Anjay. Dan yang ketiga tuh saya lost contact. Saya ya mungkin saya juga emang udah gak nganggap dia lagi, udah hubungan udah saya juga, jadi hubungan udah dianggap udah mungkin karena saya ya mungkin dekil. Mungkin ada yang bilang dekil. Ya kalau yang bilang enggak sih, cuman saya insecure gitu. Oke. Kalau yang ketiga mungkin udah gitu. Nah kalau yang keempat itu saya waktu itu kan deket. Nah kalau yang keempat mungkin agak panjang. Keempat kelima agak panjang. Sampai yang sekarang. Kalau yang keempat tuh, kalau yang keempat saya enggak lah masih kalau hubungan. Cuman waktu itu tuh kan nggak tahu kenapa kan saya waktu kelas 2 naik kelas 3 kan kita PKL ya. PKL. Saya kan di Bandung. Nah PKL di Bandung. Emang Bandung kan hawanya dingin. Dingin tapi enakeun. Dingin tapi enakeun. Ya bener guys. Kalau dulu tuh beberapa hari minggu ya. Beberapa minggu kemarin kan saya juga sempat diajak ke Bandung buat photoshoot prewed bareng ini saudaranya tuh. Pokoknya ini bukan teman buat sebatas teman lagi guys. Jadi saya dengan waktu itu saudara lah. Jadi diajak ke Bandung dan memang tiris tapi enak kan. Sejuk lah, enak lah saudaranya gitu ya. Oke, lanjut. Dan waktu itu kan saya PKL ya. PKL selama 3 bulan. Selama 3 bulan saya belum punya lagi pacar, belum punya. Jadi fokus PKL dulu. Fokus PKL. Apa pas PKL tuh ada target lain atau fokus PKL dulu? Waktu itu kan karena saya merasa sakit karena yang ketiga tadi, jadi saya fokus dulu untuk sekolah PKL. Jadi sambil menyembuhkan rasa sakit mungkin. Selama 3 bulan ya saya fokus PKL. Cuman kalau istilahnya deket sama wanita itu ada 1-2 lah mungkin. Cuman saya nggak ada rasa lebih, soalnya kan masih berpikir rasa sakit itu masih ada. Jadi masih terasa sampai sekarang. Pas PKL juga masih ada. Masih ada. Masih 3 bulan saya jalani dan rasa sakit udah hilang. PKL beres. Waktu itu kan saya PKL tuh ngambil jurusan otomotif bengkel. Jurusan otomotif. Di PKL di namanya
dulu tuh SMK ya, di SMK SMK. jurusan apa sih teh? TSM, TSM, teknik sepeda motor. teknik sepeda Nah, motor. jadi di otomotif, Opik tuh keahliannya di otomotif, kalau saya di multimedia. Jadi kita beda jurusan, cuman satu frekuensi lah. Satu frekuensi, satu angkatan, satu kasur kalau misalnya Satu, dikasih wah, satu wah dah, udah komplit pokoknya. jangan diterusin ya. Jangan diterusin, bahaya. Oke. Beres PKL mungkin nggak tahu kenapa ya, handphone saya tuh banyak yang minta pertemanan di Facebook. Dulu kan Facebook kan masih booming ya, Iya, masih banyak. Walaupun sekarang juga masih banyak yang make. Cuman kalau dulu kan apa istilahnya kayak prioritas gitu kan, aplikasi yang Facebook ya. Oke. kayak kalau istilahkan kalau sekarang kan ramai itu kan aplikasi TikTok ya, banyak yang buka, sering yang buka gitu. Kalau Facebook kan sekarang udah agak jarang. Waktu dulu kan pertemanan tuh masih agak dikit pertemanan Facebook saya. Gak tahu kenapa habis pulang PKL tuh sehari itu, bukannya saya sombong ya, ini belajar dari pengalaman. Gak tahu kenapa, mungkin ya kalau orang lain yang orang sini lihat mungkin saya habis PKL agak putih gitu ya, agak bersih. Orang lain itu terus yang minta pertemanan tuh sehari 600, 300, 500 satu hari. Satu hari. Bahkan sekarang FB saya itu udah hampir penuh, udah 4.000 lebih. Pertemanan. Jadi udah nggak bisa nerima pertemanan gitu. Hampir udah nggak bisa. Bukannya saya sombong, tapi kan emang kalau Facebook tuh istilahnya sosial media yang bisa menyebar luas lah. Kalau misalnya kita posting apapun pasti gampang menyebar lah, istilahnya gitu. Trending lah. Trending sama. Dan nggak kerasa pertemanan udah hampir penuh. Karena itu saya di situ memilih-milih cewek lah istilahnya gitu. Dan di sana tuh saya ada 10 yang saya chat, yang saya coba, saya memilih. Jadi gitu. Deket dengan 10 wanita sekaligus satu waktu habis PKL udah mau kelas 3. Keren. Gak tahu kenapa itu, mungkin ya. Enggak kok, dulu enggak ada bukan ilham, enggak ada, maksudnya dibagikan ke saya satu. mungkin karena dulu saya itu kan masih bingung. Mungkin masih ya menyeleksi mana sih yang baik untuk itu. Mungkin dari istilah itu hikmah dari saya sakit hati kan. Mungkin ya alhamdulillah, mungkin Allah kasih jalan bahwa saya, karena kamu sakit hati karena satu orang. Istilahnya kan hilang satu tumbuh 1000. Betul kan. Setuju. Mungkin Allah ngasih jalan dan saya memilih, dan yang saya pilih itu 10 orang. Dan saya dekat dengan 10 orang. Ini tanda kutip ya. Jadi 10 orang itu bukan dijadiin semuanya, enggak. Cuman gebetan, deket lah. Cuman sebatas teman sharing lah gitu. Hubungan tanpa status. Hubungan tanpa status. Dari 10 itu saya pilih, dan mungkin ya karena saya juga kan bingung, masa saya harus menjadikan 10 orang itu kan, mungkin gak mungkin gitu kan. Gak mungkin, cuman kalau sebatas teman ya apa persaudaraan mungkin iya ya bisa gitu. Dan dari situ saya memilih, dan kalau cerita ke semua pasti panjang lah. Mungkin secara singkatnya dari 10 orang saya pilih. Dari waktu itu tuh saya memilih 6, dan yang 4 orang tuh masih kebanyakan anak SMK. Masih SMK. Orang Ciamis kebanyakan, terus orang Panjalu, orang Bandung, dan orang Garut. Dari 4 kota mungkin gitu. Mantap. Dan itu yang 6 orang itu. Yang 10 orang. Yang 10 orang tuh dari 4 kota itu. 4 kota itu. Banyaknya mayoritas dari kota orang sini. Ciamis. Karena Ciamis saya Ciamis manis ya. Ciamis manis. Oke. Dan 6 orang itu saya pilih lagi karena kan merasa bingung, gitu kan. Dan saya pilih 3 orang. 3 jadi menyusul jadi 3 orang. Ya, itu masih orang Ciamis semua enggak? Masih orang Ciamis. Iya. Dan orang yang lainnya enggak ada. Nah, saya nggak pilih karena kesatu saya jauh. Kedua kan hubungan jauh itu kalau misalkan belum tahu apa sisi dalamnya. Orang itu kan orang maksudnya keluarganya, terus sikap dia. Terus kan karena ya mungkin dari 3 orang itu saya pilih salah satu. Saya pilih 2 orang.
Oh jadi dari tiga orang jadi dua dari orang. tiga orang. Yang satu, Kayaknya yang satu saya hilangin lagi. Dan yang kedua masih itu anak SMK. masih anak SMK. Oh iya tahu. Saya tahu orangnya, saya tahu. Anda juga tahu. Oh, ya, Anda saya juga ingat. tahu. Saya ingat. Ya, dari dua itu saya pilih dua, dan yang satu mungkin yang saya pilih udah jadi pacar. Kalau yang sekarang? Yang dulu sebelum yang sekarang. Dulu kan memang sebelum sama yang sekarang kan posisinya saya pilih dua kan. Terus saya jadiin yang itu, cuman yang kedua yang bukan yang kedua, maksudnya yang sekarang itu masih dekat. Saya udah jadian yang saya pilih udah berjalan 1 bulan, waktu itu 2 bulan berjalan, dan saya masih dekat sama yang sekarang karena mungkin ya istilahnya kalau jodoh tuh kan kemana ya, dari hal sepele ya ada di komen status sih. Awal dekat sama yang sekarang. Awal mulanya tuh komen status doang gitu. Nah, jadi gini, tips buat teman-teman kalau misalkan mau dekat sama cewek itu jangan gengsian. Jadi minimal lah, nggak punya ya misalkan kayak saya ya biasa aja lah. Minimal ada keberanian lah. Jadi minimal komen status nyantol deket nyantol. Ya mungkin karena hal sepele dan posisinya saya udah punya yang orang Garut ya. Dia udah sampai 2 bulan menuju 3 bulan dan saya masih deket. Dan yang sekarang juga kan pastinya dia punya pacar udah lama, udah lebih 1 tahun lebih lah. Kalau harus dikasih tahu gitu, mungkin ya apa istilahnya mencek surat nama cek cobanya, ujian bagi saya dan bagi dia juga. Dan mungkin lama kelamaan dan saya pendekatan yang 6 bulan tuh posisinya saya udah punya pacar yang 3 bulan yang itu karena saya pendekatan lama tuh karena proses hal ini karena kan istilahnya kalau misalkan harus punya 2 saya juga gak mungkin, pasti bingung, pasti capek. 2 aja capek apalagi 10. Jadi 2. Dan yang dalam proses itu lama kelamaan saya masih deket dan akhirnya udah 3 bulan saya apa istilahnya memilih yang deket yang sekarang. Karena mungkin yang ke satu saya ngerasa kalau pede sih biasa aja. Kedua merasa kurang cocok karena dia tuh istilahnya lebih ke Islami dan karena dia anak pesantren. Masa kan anak pesantren saya kayak anak istilahnya ya kalau saya kan emang agama saya muslim, cuman saya nggak lebih dalam kayak dia karena dia itu kan pesantren, mungkin kan ilmunya kan lebih dalam, lebih banyak lah, lebih tahu tentang Islam. Dan karena itu ya saya merasa nggak cocok dan saya merasa mungkin dia orangnya baik, emang baik, segala sesuatu hal pasti dia ngasih lah tentang itu ini, ngasih makanan, tentang main ini pasti dia yang bayar. Dan saya merasa ini terlalu baik buat saya karena insecure pasti ya, insecure pasti karena merasa ya mungkin terlalu baik dan saya tidak merasa nggak cocok karena dia istilahnya ilmunya mungkin lebih tinggi dari saya, agamanya gitu. Bukan berarti saya nggak bisa, saya juga pasti bisa, cuman saya ngerasa nggak cocok. Sadar diri lah gitu istilahnya. Dan saya milih yang sekarang dan saya mengikuti kata hati. Kembali kata hati. Karena Raka mengasih saya saran ikuti kata hati dan saya mencoba ikuti kata hati. Saya beres dengan yang 9 itu udah hilang dan saya lanjut dekat maju sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan dan alhamdulillah sampai sekarang saya jadian dan yang sekarang. Dan waktu terus berlanjut saya menjalani hubungan waktu kelamaan dan saya tahu sifat dia, keseharian dia, orangnya dia yang sekarang juga baik, suka mengasihi juga, saling mengerti lah istilahnya. Dan dia juga suka istilahnya
sharing sama saya, dan apapun yang terjadi dia pasti istilahnya terbuka lah orangnya, Orang yang terbuka. Oke. Dan pada akhirnya saya memastikan dia, menjadikan dia ya Calon. menjadi calon Aduh. calon. Dan lama-kelamaan ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu hubungan kita tuh semakin lama dan semakin tahu tentang keluarga dia, sifat dia, alhamdulillah bisa langgeng. Oke. Ya mudah-mudahan saya minta doanya kepada kalian, semoga hubungan saya bersama dia tuh lanjut sampai Amin. pelaminan selamanya lah. Sampai mau memisahkan. Nah, Amin. dan kalau menurut saya sih hubungan langgeng tuh mungkin itu tumbuh dari rasa sayang, rasa cinta, dan rasa ya, karena kan kalau istilahnya kalau pasangan tuh kita kan nggak bisa mengikuti, misalkan harus minta saran dari orang lain, karena kan harus mengikuti hati. Dan menurut kalian cocok ya, kalau istilah menurut kalian cocok, kenapa enggak gitu kan. Jadi lanjutkan perjuangan. Perjuangan ya, kalau misalkan merasa suka, merasa cocok, ya jalanin. Oke. Menurut saya begitu sih Udah. sejauh ini gitu. Oke. Oh, udah. Cerita yang sangat panjang. Oke. Pertanyaan terakhir ya. Terakhir. Tips enggak, pokoknya kata-kata lah. Jadi Kata-kata. beberapa kata. Jadi hanya misalkan 5 kata atau beberapa kata, tidak perlu panjang-panjang, singkat aja. Tips supaya hubungan langgeng itu apa? Kata-kata. Kalau menurut saya mungkin ya, kalau menurut saya sendiri hubungan langgeng mungkin ya, saya sekarang juga kan berjalan 4 tahun udah lebih ya. Mungkin ada yang lebih dari saya, banyak ya, orang lain juga ada yang 10 tahun, yang 11 tahun, ada yang lebih gitu kan, sampai bertahun-tahun. Mungkin lama-kelamaan ya, kalau menurut saya tuh hubungan tuh intinya tuh kita harus saling mengerti satu sama lain. Terus jangan lupa kabar. Oh iya, komunikasi. Komunikasi. Oke. Karena cewek itu kalau dari pengalaman saya, setahu saya tuh ingin kabar, karena ingin ya perhatian, istilahnya ingin perhatian, dan lain-lain lah banyak mungkin. Yang ketiga mungkin ya istilahnya jangan lupa pendekatan kepada Allah, kita berdoa, harus saling berdoa, jangan lupa ya meminta agar hubungan itu tuh langgeng. Oke. Dan yang keempat ya menjalani apapun yang terjadi, mau rintangan misalkan ya besar kecil, kita hadapi bareng-bareng, kita selesaikan di situ bareng-bareng. Dan kadang kan orang lain tuh kan ada, misalkan kita dikasih cobaan, dikasih misalkan ada ya istilahnya tuh nanti cekcoknya. Jadi cekcok, ada perselisihan, ada masalah. Ada masalah tuh kan. Kalau orang lain kan kebanyakan mungkin sehari itu tuh kadang nggak diselesaikan, kadang disimpan beberapa hari baru damai lagi. Kalau saya, kalau sama yang sekarang tuh jadi istilahnya misalkan ada masalah sekarang tuh langsung diberesin hari itu juga, jam itu juga. Mungkin karena saya juga udah mengucapkan sebuah kata janji kan, istilahnya kita harus menepati janji. Jadi sudah ada kata janji. Dan yang kelima, dan saya udah berjanji tidak akan mengucapkan kata putus sama dia, sama yang sekarang. Mau misalkan dia marah, mau masalah besar apapun, saya tidak akan pernah mengucapkan kata itu. Mungkin segitu dari saya. Tipsnya. Ya mungkin kalau dari orang lain beda-beda tips dan beda-beda tujuannya. Kalau saya kan sejauh ini saya mengikuti alurnya, apapun itu saya ikuti, apapun masalahnya saya hadapi. Keren. Udah. Jadi let it flow and you get your future. Jadi ikuti alurnya dan insya Allah kamu akan mendapatkan masa depan itu. Nah, jadi mungkin sekian ya. Mungkin sekian tips pokoknya. Sedikit. Ada lagi? Sedikit. Oke. Mungkin karena tips untuk anak-anak muda sekarang, jadilah anak muda yang lebih baik. Jangan sampai kalian istilahnya mencemarkan nama keluarga kalian. Kalau misalkan kalian ingin berhubungan, kalian boleh berhubungan, cuman tahu batasan. Karena kan setahu saya zaman sekarang kan banyak
istilahnya yang itulah amit-amit lah, yang negatif itu ya. yang negatif gitu. Oke. Mungkin kalau sebagusnya sebaiknya kalau misalkan kalian main ke cewek kalian, sebaiknya kalian bermain di luar, lebih baik mencari tempat lain, atau misalkan mau kalian main ke rumah, lebih baik ada orang tuanya. Oke. Mungkin dari pengalaman saya gitu. Ya alhamdulillah sejauh ini saya juga hubungan baik, dan insya Allah kedepannya saya ingin melanjutkan hubungan lebih serius lagi, insya Allah Dan jangka waktu dekat. dalam jangka waktu insya Allah. Itu tanda tanya. Oke. Terima kasih. Siap. Waktunya sehat-sehat. Siap, Iya, brother. Oke, brother. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dadah.